Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiruhu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik ala habibana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan, kesempatan hidup, terkhusus nikmat iman dan Islam yang Allah warnai dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga memberikan kekuatan kepada diri kita untuk semakin hari semakin taat ibadah kepada Allah, semakin hari semakin meninggalkan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dunia yang kita tempati adalah merupakan tempat yang sifatnya sementara. Dunia yang kita tempati adalah tempat di mana kita mengumpulkan bekal kita untuk menuju kampung akhirat. Maka barang siapa di antara kita dia dalam mengisi sisa kehidupannya di alam permukaan buminya Allah ini dengan selalu mengedepankan amal-amal kebaikan, meninggalkan amal-amal keburukan, maka tentu orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di sisi Allah. Namun sebagian dari kita ada mereka yang konsentrasi mencari kehidupan hanya sebatas di dunia, sehingga mereka lupa kampung akhirat mereka. Kalaulah demikian kondisinya, lantas mereka tidak merubah pola pikirnya dan arah hidupnya, maka sudah barang tentu ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan termasuk kelompok orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teridin salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaati bida'wa al-suri yang sama berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Al-Fakir ingin menginformasikan kepada kita semua untuk melakukan satu amal di mana amal ini akan mendatangkan kebahagiaan yang sangat besar kepada pelakunya. Maka barang siapa di antara kita yang ketika dia mendengarkan ajakan ini, lantas dia duduk diam, tidak mau melakukan hal yang sifatnya untuk mengantarkan dirinya kepada kebaikan, maka sudah barang tentu dia adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian yang besar kelak di akhirat nanti. Namun sebaliknya, ketika di antara kita mendengarkan ajakan kebaikan ini, lantas dia tidak duduk diam dan tenang, namun dia menggerakkan seluruh tubuhnya, bergerak maju untuk melakukan kebaikan tersebut, maka hal itu akan mengantarkan dirinya menuju kepada kebahagiaan yang hakiki lagi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan sedikit membaca terkait dengan Sahih Al-Bukhari pada hadis ke-431. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qal inda kaulin nasi fihi hina bana masjid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innakum
aktsartum wa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Utsman bin Affan, ia berkata di tengah pembicaraan orang-orang tentang dirinya ketika ia membangun masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian telah banyak berbicara, padahal aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtagi bihi wajah Allah, yang dia itu bangun masjid karena mengharapkan ridho dan wajah Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun untuknya yang seperti itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah TV dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia. Ketika kita melihat hadis yang baru saja kita saksikan dan kita dengarkan secara seksama, maka ada pesan hadis yang harus kita pahami dengan baik. Pesannya menginformasikan kepada kita terkait keutamaan orang-orang yang membangun masjid karena ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi demikian akan mendatangkan sebuah kebaikan kepada dirinya, sebab Allah akan membangun untuknya yang seperti dia bangun di dunia ini, kelak di akhirat nanti, yang dijelaskan oleh Nabi SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum mampu, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk membangun masjid secara utuh, maka tidak ada salahnya jika kita ikut berpartisipasi menyumbang sesuatu kepada masjid. Seperti barangkali mungkin sajadah, Al-Quran, mukena, sarung, yang semuanya itu identik dengan ketika orang datang dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan semuanya itu semata-mata ingin mendapatkan pahala jahiliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang dilakukan bisa mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita tatkala kita kembali menghadap Allah. Dan ingatlah jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, dengan kemaha pemurahan dan kemaha penyayangnya Allah, ketika kita melakukan kesalahan, maka marilah kita secepatnya memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah, meminta ampun atas dosa yang kita lakukan, berdoa kepada Allah agar di hari-hari berikut kita dapat meninggalkan perkara-perkara yang bersifat mengantarkan diri kita kepada dosa, dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengantarkan diri kita ke hal-hal yang sifatnya ketika kita kerjakan, maka hal tersebut mendatangkan pahala untuk diri kita. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah meridhoi kita, semoga Allah merahmati kita dengan taufik hidayah hinayanya, sehingga kita selalu senantiasa berusaha melakukan kebaikan demi kebahagiaan pribadi kita masing-masing. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.